اليد سمو بن ذي الجوشن وقالوا للعباس ولإخوته الثلاثة 4 شباب كفلقة القمر الطالع. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah dilaporkan tewas dalam apa yang disebut Israel sebagai serangan udara besar-besaran mereka di Beirut. Yang mulia, pemimpin perlawanan, hamba yang saleh telah meninggal dunia untuk menemui Tuhannya. Hizbullah mengonfirmasi dalam unggahan di kanal Telegram pada Sabtu 28 September. Hizbullah berjanji akan terus melawan, sementara Israel jelas tidak mempunyai niatan untuk menghentikan operasi militernya. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Demi menjawab itu, berikut fakta kematian Hasan Nasrallah yang disinyalir membuka potensi perang besar-besaran di Timur Tengah. Gugur dalam serangan di Beirut. Pengumuman meninggalnya Hasan Nasrallah oleh Hizbullah pada dasarnya membenarkan klaim Israel sebelumnya dalam pengumuman pasca serangan. Sebagaimana AP melaporkan, militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan udara tepat pada hari Jumat ketika para pemimpin Hizbullah bertemu di markas mereka di Dahiyeh, selatan Beirut. Tidak hanya itu, Garda Revolusi IRGC Iran mengonfirmasi wakil komandan operasi pasukan elit mereka, Brigadir Jenderal Abbas Nilforushan ikut tewas karena berada di bunker bersama Nasrallah saat rudal Israel menghantam. Malam hari setelah serangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memamerkan kemenangan saat menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB di New York. Saya membawa pesan lainnya untuk Majelis Umum kali ini dan dunia di luar sana. Kami menang, ucap Netanyahu saat berbicara di atas mimbar. Nasrallah yang tidak terlihat di depan umum selama bertahun-tahun karena takut dibunuh oleh Israel adalah salah satu tokoh paling terkenal dan paling berpengaruh di Timur Tengah. Karena itu, kabar kematiannya tidak hanya menjadi pukulan telak bagi Hizbullah, tapi juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Lebanon dan Timur Tengah, tempat ia telah menjadi tokoh politik dan militer yang dominan selama lebih dari 3 dekade. Martir Hizbullah yang syahid. Tahukah kalian, pembunuhan Nasrallah dibahasakan sebagai penargetan terbesar sekaligus paling berdampak Israel dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, sosok pemimpin perlawanan asal Lebanon ini bukan orang biasa, di mana pengaruhnya menjadi duri dalam daging bagi eksistensi negara Zionis. Tidak hanya membawa Hizbullah ke puncak setelah penarikan mundur Israel dari wilayah Lebanon Selatan, Nasrallah juga dikaitkan dengan berbagai serangan mematikan terhadap target Israel dan Yahudi. Hal ini lantas membuatnya masuk dalam daftar orang paling diburu Israel selama beberapa dekade. Pada 2006 misalnya, Nasrallah sempat lolos dari serangan udara Israel yang menghantam rumah dan kantornya. Jadi, siapakah sosok Hasan Nasrallah yang sebenarnya? Dikenal karena keahlian berorasi dan karisma kuat, ia menjadi pemimpin Hizbullah pada 1992 kala berusia 32 tahun. Tepatnya setelah sang pendahulu Abbas al-Musawi tewas terbunuh dalam serangan helikopter Israel. Hizbullah menyebut Nasrallah sebagai martir suci. Mengutip BBC, aksi pertamanya ketika menduduki kursi pemimpin Hizbullah adalah membalas pembunuhan Musawi. Saat itu ia memerintahkan serangan roket ke Israel Utara serta menginisiasi bom bunuh diri yang menyasar kedutaan Israel di Buenos Aires, Argentina dan menewaskan 29 orang. Perjalanan hidup sang martir. Lahir pada 1960, Hasan Nasrallah tumbuh di daerah Burj Hamud di timur Beirut, tempat ayahnya, Abdul Karim, mengelola sebuah toko sayur kecil. Sebagai anak tertua dari 9 bersaudara, Nasrallah menjalani masa muda yang tak jauh dari nuansa perjuangan. Pada 1976, Nasrallah pindah ke wilayah Lebanon Selatan menyusul aksi pembersihan milisi Kristen terhadap wilayah kelompok Syiah. Saat itu, ia bergabung dengan gerakan Amal Syiah, tepatnya setelah Lebanon dilanda perang saudara pada tahun 1975. Nasrallah juga sempat menetap di kota suci Najaf, Irak selama 3 tahun. Di sana ia berguru dengan pendiri Partai Islam Ad-Dawa, Ayatullah Muhammad Bakr el-Sadr, sebelum akhirnya kembali ke Lebanon.
Singkat cerita, ia kembali bergabung dengan Amal di Lebanon untuk selanjutnya memisahkan diri dari kelompok itu pada tahun 1982. Dari sini, kelompok baru bernama Islamic Amal mulai didirikan. Nah, milisi Syiah yang paling menonjol dan efektif itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Hizbullah. Pada 1985, Hizbullah secara resmi mengumumkan pembentukannya dan Nasrallah naik pangkat di jajaran milisi seiring pertumbuhan organisasi tersebut. Dikatakannya bahwa setelah bertugas sebagai pejuang, ia menjadi direktur di Baalbek, kemudian ke seluruh wilayah BKA dan Beirut. Perang besar depan mata. Hizbullah berduka. Sesaat setelah kematian Hasan Nasrallah diumumkan, suara tembakan terdengar di berbagai daerah mayoritas Syiah di Beirut sebagai tanda penghormatan yang dilayangkan. Stasiun televisi dan radio yang dekat dengan gerakan Syiah menyiarkan doa duka cita, sementara gumpalan asap masih mengepul dari daerah yang dibom dan pesawat nirawak Israel terus berpatroli di langit. Analis keamanan Timur Tengah yang berbasis di AS, Mohammed Al-Basha, mengatakan bahwa kematian Hasan Nasrallah memiliki implikasi signifikan. Namun, itu bukan berarti kelompok yang sangat anti-Israel ini akan tiba-tiba menyerah dan berdamai dengan Israel. Sebagaimana dalam pernyataan lanjutan, kelompok milisi yang didukung Iran itu berjanji akan melawan Israel dan terus mendukung Gaza dan Palestina, serta membela Lebanon dan rakyatnya yang teguh dan terhormat. Lagi pula, Hizbullah telah bersumpah untuk melanjutkan pertempuran dan masih memiliki ribuan pejuang. Kini, ketegangan meningkat dan ancaman perang besar ada di depan mata. Bagaimanapun, tewasnya pemimpin Iran, disusul Hamas, kemudian Hizbullah, mau tidak mau akan menimbulkan banyak gesekan di kawasan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pernyataan publik pertama sejak pembunuhan itu mengatakan penargetan Israel terhadap Nasrallah adalah syarat penting untuk mencapai tujuan yang tetapkan. Terbaru, Iran mengusulkan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk protes atas terbunuhnya Hasan Nasrallah di tangan Israel. Langsung luncurkan serangan. Apa yang dikatakan pihak Hizbullah sepertinya bukan main-main. Buktinya milisi asal Lebanon ini mengumumkan serangan pertamanya terhadap Israel setelah konfirmasi tewasnya sang pemimpin gerakan pada Sabtu 28 September. Dalam pernyataan yang dikutip Sputnik, para pejuang gerakan perlawanan Islam mengklaim serangan roket telah dilancarkan ke pemukiman Katzrin di dataran tinggi Golan. Kemudian dalam serangan lain di utara, Hizbullah juga menargetkan Kibbutz Kabri dengan rentetan serangan roket Fadi 1. Terpisah, Gerakan Palestina Hamas mendeklarasikan front persatuan dengan gerakan Syiah Lebanon Hizbullah pada Sabtu. Di saat bersamaan, IDF mengklaim bahwa mereka terus menargetkan infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Netanyahu mengatakan pembunuhan Nasrallah akan membantu membawa warga Israel yang mengungsi kembali ke rumah mereka di utara dan akan menekan Hamas untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza. Namun dengan tingginya ancaman pembalasan, ia memperingatkan bahwa beberapa hari ke depan akan membawa tantangan yang signifikan dan memperingatkan agar Iran tidak mencoba menyerang. Israel sendiri telah menyerang lebih dari 140 target, termasuk peluncur yang ditujukan ke warga sipil sejak Jumat malam. Kematian Hasan Nasrallah seolah menjadi puncak kekacauan setelah serangan bertubi-tubi dari Israel yang harus ditanggung Hizbullah. Struktur komandonya pun berantakan dengan lebih dari belasan komandan tinggi tewas dalam serangan militer Israel. Pertanyaannya, akankah serangan skala besar bakal terjadi ke depannya? Bagaimana kalian memprediksi kelanjutan eskalasi?